Tolong yang pegang HP, HP-nya dimatikan, di silent, dimasukkan tas. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, tolong HP-nya dimasukkan tas. Banyak sekarang orang tua meyatimkan anaknya sebelum ibunya meninggal, sebelum bapaknya meninggal. Dengan apa? Dengan HP. Saya perhatikan dari Ustadz Anas, dari Bapak Haji tadi, Masya Allah. Ibu-ibu nyaman HP, Ustadz Ustazahnya nyaman HP. Tolong kalau ingin dilanjutkan, HP-nya masukkan tas, tolong di silent. Sanggup napa mboten? Kalau nggak sanggup, saya tak pulang, Ustaz. Kemarin saya juga ngobrol sama Ustadz Anas. Sekarang ini banyak anak yang yatim sebelum waktunya. Dia punya ibu, tapi ibunya tidak memperhatikan. Tidak cukup dengan cinta untuk mendidik seorang anak, tapi dengan haliah, dengan perilaku. Bagaimana anak-anak Anda melihat Anda ketika ketua yayasan sambutan Anda main HP sendiri? Itu diperhatikan oleh anak kita. Dan itu yang saya katakan, itu Anda meyatimkan anak Anda sebelum waktunya. Istri saya pegang HP 24 jam, hanya 1 jam, yaitu ketika anak-anak sudah tidur, jam 8:30 sampai jam 9:30. Selain itu fokus, jangan jadikan anak kita yatim. Yuk tambah tuwegang sampean gitu. Bapak Ibu, tema kita pagi ini yaitu 5 akobah. Akobah itu jalan sempit, jalan sulit untuk mencapai kesuksesan kita, kesuksesan anak-anak kita dunia akhirat. Yang ingin anak-anaknya sukses dunia akhirat, katakan saya. Yang ingin anaknya sukses dunia akhirat, katakan saya. Yang lebih keras insya Allah lebih cepat suksesnya, katakan. Dulanan HP ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 5 hal Bapak Ibu untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat. Yang pertama, dibutuhkan himmah. Ini saya kutip dari kitab Ta'limul Muta'alim, karangan beliau Imam Ibrahim Az-Zarnuji. Cuma saya resam, saya rangkum. Yang pertama adalah himmah. Himmah itu apa? Cita-cita. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, orang tidak makan 40 hari, dia bisa makan, bisa hidup tanpa makan. Orang bisa hidup tidak minum 7 hari lebih. Tapi orang tidak akan pernah bisa hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Kita sampai hari ini hidup, itu berarti kita masih punya cita-cita. Boh pingin nyekolah no anaknya sampai sukses, boh kepingin nyauri utang. Makanya saya tadi husnudzon, itu yang pegang HP itu Ustadz Anas, itu anak-anak atau orang tua yang mungkin sedang ditagih debt kolektor. Jadi saking takutnya seperti ini terus ya, sampai nggak berani meninggalkan HP-nya karena apa? Ditagih hutang. Oke, tak tita ini, pokoknya ini ceklan HP berarti duwe utang. Oke. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, anak-anak kita jadi apa? Kita akan menjadi apa? Tergantung cita-cita kita hari ini. Tergantung himmah kita hari ini. Apakah anak Anda akan merepotkan Anda, atau apakah anak Anda akan membahagiakan Anda? Tergantung himmah dia, himmah kita hari ini. Itu perhatian atau larangan, Bu? Seperti itu, Bu. Anaknya rame terus jangan rame, jangan rame. Nah, itu larangan atau perhatian? Yo karek sampean. Kalau anak saya yang rame, Bu, tak biarkan, Bu. Tapi insya Allah anak saya nggak akan pernah rame karena dia melihat abi dan uminya nggak rame. Kalau anaknya rame berarti bapaknya seneng apa? Rame.
Nggih wong iku gambaran wong tuane. Loh, saya ngajar TPQ itu dari kecil Ustaz Anas. Saya usia 21 itu sudah biasa ngajar anak-anak TPQ, tak titeni. Pokoknya anaknya kok nukari anake wong liya, iku berarti sering ngerti ibuke nukari bapake. Berarti pinter. Pinter nukari. Oke, ayo kita tingkatkan himmah kita. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Baik itu cita-cita duniawi atau ukhrawi, sama. Di Surabaya itu ada seorang ibu namanya Ibu Muslimah. Saya baca artikel ini dari Arisalah. Ibu Muslimah ini, ibu bapak, pekerjaannya pemulung. Tiap hari cari sampah, cari kardus, cari plastik, dikumpulkan kemudian dijual. Satu hari penghasilannya 25.000. Tapi Ibu Muslimah ini punya cita-cita, punya himmah, ingin berkorban walaupun seumur hidup sekali. Apa yang dilakukan Bapak Ibu Muslimah ini? Memotong bambu, prank, dibolongi, dikasih lubang, terus dibawa pulang. Ditanya tetangganya, Bu Muslimah itu gawe apa? Untuk apa? Oh, ini untuk celengan. Saya mau nabung. Nabung untuk apa Bu Muslimah? Untuk beli kambing kurban. Saya belum kurban selama ini. Lah terus nabungnya berapa Bu Muslimah? Ya 1.000, ya 500, ya 1.500 tergantung. Tonggo-tonggone padha muni ngene. Lah ya wong duit 500, duit 1.000 kapan isih tuku wedhus? Akhirnya betul Bapak Ibu Muslimah ini kalau dapat uang 25.000, 1.000 dimasukkan. Kalau dapat uang 20.000, 500 dimasukkan. Tepat 17 bulan, belum genap 2 tahun Bapak Ibu, ternyata uang di bambu ini dibelah, dilihat dapat 1.750.000. Sudah dapat kambing, walaupun nggak terlalu besar. Tetangganya yang ngomong, lah kapan ngumpulnya? Sampai hari ini urung korban, Pak. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya diceritani teman saya. Kalau nggak salah teman saya itu namanya Pak Galunggung. Dia owner perusahaan batik. Dia punya berapa puluh cabang di seluruh Indonesia. Itu cerita sama saya. Ketika saya di Jatirogo, beliau ngobrol sama saya ketemu orang yang menginspirasi saya, Ustadz. Gimana ceritanya Pak Galunggung? Ada orang di Kemenak, Bandung. Nah terus tak tanya, Bapak namanya siapa? Pak Bambang, Mas. Pak Bambang di sini mau apa? Saya mau daftar haji, Mas. Pekerjaan Pak Bambang apa? Tukang becak. Pak Gunggung nanya, bagaimana mungkin Pak Bambang seorang tukang becak bisa daftar haji? Nabung, Pak. Saya punya cita-cita naik haji, daftar haji itu 13 tahun, 14 tahun yang lalu. Setelah itu saya punya himmah, pokoknya kalau saya yang becak dapat 50.000, maka yang 10.000 tak masukkan, celengan. Kalau saya dapatnya kurang dari 50.000, 30.000 tak masukkan 5.000 di celengan. Ternyata setelah 14 tahun tabungan saya terkumpul 20 juta. Saat itu masih 20 juta daftar haji. Tapi ya Mas, pripun Pak Bambang? Saya nggak tahu nanti pelunasannya pakai apa, yang penting saya daftar dulu. Kata teman saya ini, Pak Bambang jangan khawatir, pelunasannya cak lunasi hari ini. Bapak Ibu, apa yang kita himmahkan hari ini, apa yang kita cita-citakan hari ini, itu akhirat. Duniawi sama. Saya punya teman Surabaya, beliau punya perusahaan alat-alat komputer lunak. Dia itu ngapunten tak tanya, Mas, omsetnya 1 bulan berapa? Ustadz 8 miliar. 8 miliar Mas, iya. Anda istrinya 1, anaknya juga baru 1. Sebelum ada corona ini sering umroh sama istrinya. Itu resepnya apa Mas? Kok bisa seperti itu? Nggak ngerti Ustadz. Saya itu kemarin buka-buka buku. Tiba-tiba di lemari itu tak temukan 1 buku kecil yang saya buat catatan-catatan harian saya. Itu namanya buku apa? Diare itu mencret Yuk, diare mencret Pak. Yes, pokoknya buku agenda lah. Nanti soalnya saya pernah ditanya anak saya juga seperti itu. Itu diare Abi nak, loh. Abi mencret kok punya diare gitu Pak.
Oh beda berarti ya. Pokoknya buku agenda. Di situ tak catat Ustadz, di buku catatan agenda kegiatan saya tak catat tahun depan saya lulus sanawiyah, saya melanjutkan aliyah sambil mondok di Malang. Setelah itu saya akan melanjutkan kuliah di UIN. Setelah itu saya ingin membangun perusahaan berbasis komputer, alat komputer lunak. Setelah itu saya akan menikah, setelah itu ditulis. Ternyata Bapak Ibu, apa yang ditulis teman saya itu sampai hari ini terwujud. Betapa pentingnya nyatet, Pak. Kalau dulu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu punya tembok ratapan. Kalau nulis di sana mustajab. Doa di tembok ratapan mustajab. Batoke dibentuk noping telu terus nulis di tembok ratapan mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita punya tembok ratapan modern. Apa status WA dan status Facebook? Apa yang Bapak Ibu catat sampai hari ini itu akan mustajab. Status WA kok tulisannya cocote tonggo bujat kabeh. Kok ono wong nyatet status cocote tonggo bujat kabeh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kehidupannya hanya sekedar ngopeni cocote tonggo, Pak. Makanya hati-hati kalau nyatet. Ini semoga anak-anak kecil nggak mendengarkan ya. Semoga. Saya menikah tahun 2007, Pak. Kalau Ustadz Anas menikah tahun berapa? 2013. Saya 2007 menikah. Istri saya Ponorogo. Baru ini hari ini istimewa, istri saya sebenarnya ikut. Tapi tak tinggal di pantai. Ya istri itu jangan diribatkan dengan hal-hal yang sulit. Ya kon seneng-seneng ngono ae, Pak. Anak-anak di pantai, saya di sini ngaji. Istri saya itu orang Ponorogo. Saya nikah itu tidak seperti jenengan. Saya beda. Saya nikah itu karena kasihan. Biasanya orang nikah karena cinta. Saya nikah itu karena kasihan, Bu. Jadi saya di salah satu pondok pesantren ngajar. Jadi ustadz. Setelah itu ada santriwati dari Ponorogo ini bermimpi, seakan dalam mimpinya itu santriwati Ponorogo itu diberi Mbah Yai jubah yang warnanya hijau, disuruh ngasihkan saya. Kemudian pagi hari santriwati ini sowan sama Mbah Yai minta petunjuk. Saya tadi malam mimpi Mbah Yai diberi jubah warna hijau sama Pak Toha, diberi jubah hijau sama jenengan, disuwun maring ke Pak Toha. Niku tandanya nopo Mbah Yai? Mbah Yai ngomong, ngendikan ketika itu, beliau ngendikan kalau pakaian itu simbol jodoh. Karena di Al-Quran ada hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi istrimu itu pakaian untuk kalian, suami itu pakaian untuk kalian. Lah maksudnya nopo Mbah Yai? Ya maksudnya nek aku maringi jubah warna hijau nenggone Pak Toha lewat sampean, berarti Pak Toha itu jodohmu. Segera minta dilamar. Akhirnya mulut. Ketika liburan pesantren, anak Ponorogo ini datang ke rumah, cerita tentang mimpinya. Cerita sama saya, cerita sama bapak ibu saya, cerita bahwa diberi jubah Mbah Yai, disuruh maringkin jenengan, terus Mbah Yai jenengan ikut jodoh kulo. Tolong Pak, saya dilamar. Lah saya kan kasihan, ada anak minta dilamar, nggak dilamar kan kasihan. Jadi saya nikah itu karena kasihan. Lah, ringkas saya cerita langsung qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikahnya. Inilah yang saya ceritakan. Ketika malam pertama, ini himmah. Malam pertama masuk kamar, istri saya kaget. Panggil Mas. Panggilnya masih Mas, belum Abi karena masih pengantin baru. Ini apa, Mas? Di ruang pengantin, di kamar pengantin itu tak tempel gambar 3. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah, lantai 2. Saya ditanya, ini apa Mas? Ini cita-cita kita deh, ini himmah kita. Ketika kita, ini doa kita, ketika kita masuk kamar, kita lihat Ka'bah, kita berdoa, kapan kita ke sana untuk menyempurnakan agama kita.
Mobil dek, ini cita-cita kita karena sampean Ponorogo, aku Bojonegoro. Sepeda motoran saja itu butuh waktu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Ini kalau kita nggak punya mobil, ini di Masjid NU kok mic-nya merah ya? Ini Masjid NU kalau kita perang simbol mestinya ini warnanya hijau Pak ya. Besok kalau beli itu harus menunjukkan simbol kita. Kalau dalam bisnis namanya ilmu branding. Ini kok merah wah. Mulane mutamati ya. Tekon dinek cerita. Mobil. Ini cita-cita kita dek, Ponorogo Bojonegoro ini jauh. Kalau kita menikah 3 tahun kita punya 3 anak. Kalau mudik belum punya mobil gimana dek? Anak pertama taruh di depan, anak sing kedua dikek ning tengah, anak ketiga digendong, terus tewele pitee ditaruh di mana? Makanya kita harus punya mobil. Rumah, semua orang yang rumah tangga mengharapkan itu semua. Ini doa kita dek. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? 2007 menikah, 2010 alhamdulillah semua tercapai. Ya punya mobil, punya pondok lantainya tidak 2 tapi 3, ada bonus ternyata. Ya sudah bisa ke Mekah. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita seseorang itu bisa merobohkan gunung. Lah akhir ini ngapunten Ustadz Anas, anak-anak bangsa hari ini PR terbesar Ustadz Ustadzah adalah bagaimana membangkitkan himmah. Karena anak-anak bangsa hari ini itu miskin cita-cita Pak. Kalau TK, RA, MI cita-citanya masih tinggi. Ditanya ingin jadi apa? Anak saya tak tanya Pak, ingin jadi apa anak? Astronot. MI Pak, astronot. Soalnya sering delok Upin Ipin Pak. Astronot. Ada yang ingin jadi menteri, ada yang ingin presiden. MI Pak. SMP turun grade-nya Pak. Anak-anak SMP pernah saya tanya, nak kalau besar nanti ingin jadi apa? Pemain sepak bola. Tak suruh kasih contoh satu pemain sepak bola di Indonesia yang sukses mulai jadi pemain sampai pensiun. Belum ada contohnya Pak. Tambah kemarin ketemu sama anak SMP perempuan, tak tanya, nak besok kalau besar ingin jadi apa? YouTuber. YouTuber. Yang ngeri lagi SMA Pak kemarin, padahal ini tidak SMA sembarangan, SMA favorit Pak. Saya disuruh ngasih kajian anak-anak muda ayuhas syabab, tak suruh maju 4 anak. Nah, nanti kalau besar usia 25 tahun, karena usia dewasa saya anggap 24-25 tahun, nanti kalau usia 25 tahun ingin jadi apa nak? Anak SMA jawabannya, Pak lulus wis apik. Lulus wis apik Pak. Ini himmah yang bagaimana? Makanya tadi Ustadz Anas tak delok toh, wong tuane ghirohnya saja nggak ada. Ini mau didik anak-anak mereka gimana? Mendengarkan ilmu dari ketua yayasan dolanan HP ngene. Makanya saya pesen, jangan jadikan anak Anda yatim sebelum waktunya. Kemarin saya bedah buku di beberapa universitas di Surabaya Pak. 2 anak saya suruh maju. Kalau SMA tadi lulus wis apik, yang sarjana Pak ngeri Pak. Nah, semester berapa Kak? Anu Ustadz, ini semester 8. Alhamdulillah, berarti skripsi nu. Iya. Ini nanti kalau lulus ingin jadi apa nak? Itulah Ustadz, ini beban Ustadz. Kalau SMA dulu masih gratis, biaya makan ikut orang tua, pulsa diberikan orang tua. Ini kuliah Ustadz. Biayanya saja 4 tahun 80 juta, belum pulsanya, belum uang makannya, belum uang asramanya. Ini beban Ustadz. Kalau dulu Ustadz SPD itu sarjana pendidikan.
Kalau sekarang Ustadz SPD itu sarjana penuh derita. Ngalor ngidul digojloki tangga lah sarjana kok ngono. Beban, Bu. Makanya saya tadi mendengarkan Ustadz Anas, saya bangga Ustadz, anak 5 SD di MI Sabilun Najah. Oh, MINO Hidayatun Najah. Ini yang kelas 5 MI, ini sudah diajari entrepreneurship. Ustadz Anas ini masih kita godok untuk menyelesaikan kurikulumnya di entrepreneur kita. Masih kita godok. Muga-muga lulus Ustadz. Ojo mokel. Kebetulan di Tuban, Bojonegoro, Lamongan ini pembinanya saya. Saya mendirikan beberapa pesantren entrepreneur, termasuk menjadi pembina komunitas beberapa pengusaha. Dan mestinya, Bu, anak kelas 5 MI itu sudah bisa jualan. Dilatih. Namanya nanti bisnis day. Hari bisnis. Bisa hari, liburnya hari apa nih? Sabtu Ahad. Oh nggih. Nanti bisa saat hari-hari misalkan hari Jumat, saatnya business day. Kurikulumnya sedang digodok insya Allah. Karena ketika ngapunten universitas tidak bisa menjawab tantangan zaman, bocah metu dadi apa? Ini tantangan kita bahwa ternyata hari ini, Bu, sebagian besar dari orang di Indonesia masih ingin jadi PNS. Sedangkan PNS mulai kata sing numpuk-numpuk. Makanya kita harus ambil bagian di MI NU Hidayatun Najah ini, insya Allah sudah ada kelas entrepreneur. Allahumma amin. Cita-cita yang kuat, menghancurkan gunung. Satu, yang disiapkan akobah untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat, yaitu tingkatkan himmah, tingkatkan cita-cita.